Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 24 sampai dengan 28. Kejadian 25 ayat 24 sampai dengan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu hubungan kakak beradik antara Esau dengan Yakub. Ya, mereka kembar, hanya berbeda siapa yang duluan akhirnya. Namun sebagai saudara dekat, apalagi kembar, mereka justru hidupnya tidak rukun adik-adik. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di ayat 28, papa mamanya yaitu Ishak dan Ribka memiliki anak favorit masing-masing. Papanya yaitu Ishak sangat mengasihi Esau karena Ishak suka berburu. Dan Esau pun suka berburu. Berbeda dengan Ribka yang mengasihi Yakub. Karena apa? Yakub suka di rumah. Ribka, mamanya Yakub, suka di rumah juga mengerjakan aktivitas rumah. Akhirnya nanti dampaknya kemana adik-adik? Dampaknya adalah hubungan antara Esau dan Yakub tidak rukun. Mereka saling bersaing satu dengan yang lain. Contohnya yaitu di dalam hak kesulungan. Ketika Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub dan ketika berkat sulungnya Esau itu diambil oleh Yakub. Terjadilah permusuhan yang sangat tidak enak sepanjang kehidupan Esau dan Yakub hingga mereka dapat berbalik kembali. Nah, adik-adik, kita melalui bacaan firman ini diingatkan supaya apa? Supaya kita tidak seperti Esau dan Yakub, tidak saling bermusuhan. Papa mama juga demikian. Jangan memihak pada satu anak saja, tapi kita harus mengasuh anak-anak kita dengan berimbang dan bijak. Jangan seperti Esau dan Yakub, kita bermusuhan. Kalau buat papa mamanya, jangan seperti Ishak dan Ribka, memilih salah satu anak untuk menjadi favorit. Karena apa? Kalau sudah ada pemisahan di rumah, apalagi kita sebagai anak-anak kita bermusuhan, hidup kita tidak akan enak. Hidup kita tidak akan damai. Marilah melalui kisah Yakub dan Esau, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak menganggap satu dengan yang lain berbeda. Walaupun dia lebih tua dari kita, dia lebih muda dari kita, marilah itu kita anggap sebagai sesama kita. Jangan kita memisahkan diri kita. Jangan kita bermusuhan seperti Esau dan Yakub. Karena apa? Tuhan telah mendamaikan kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami sebagai anak-anak-Mu agar boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Tolong juga papa mama kami ya Tuhan, agar boleh mendidik kami dengan bijak dan di dalam kasih, tidak memilih satu dengan yang lain. Tidak memprioritaskan satu anak lebih utama dari yang lain, tetapi memprioritaskan kami semua dan mengajarkan kesetaraan dalam keluarga. Supaya kami sebagai anak-anak boleh hidup di dalam kesetaraan. Sebagaimana Engkau tidak memandang kami berbeda. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.